huda wa tuqa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di suasana yang cerah ini alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu sholat wajib maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kita belajar bersama-sama. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mentaati Allah dalam rangka untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin. Jadi dua makhluk ini yang Allah ciptakan tujuannya adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah. Jadi bukan tujuannya hanya untuk main-main, untuk sekedar menghabiskan waktunya di dunia hanya untuk cari harta, bukan hanya untuk bersenang-senang, bersantai-santai, berlehai-lehai, berhoya-hoya, apa mungkin sibuk dengan urusan-urusan dunia. Bukan. Tujuan yang paling hakiki adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentaati semua apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang termaktub di dalam surah Az-Zariyat 56, Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali mereka untuk mengibadahi diriku. Jadi tujuan yang hakiki adalah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak mau ibadah kepada Allah, padahal semua fasilitas sudah Allah berikan, apa yang kita minta sudah Allah siapkan, sudah Allah berikan, sudah Allah amanahkan, tapi kita tidak mau ibadah, kita menyombongkan diri, maka orang yang seperti ini akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk, yang paling hina nanti pada hari kiamat. Padahal Allah menciptakan kita ini dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi tidak ada penciptaan yang paling sempurna kecuali manusia. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita membuka di dalam surat At-Tin, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Tin, surat yang 95, ayat yang keempat dan yang kelima. Ini Allah menerangkan di dalam surat At-Tin, surat 95 ayat 4 dan 5, Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, sungguh aku telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik penciptaan. Allah menciptakan manusia, menciptakan diri kita ini adalah ciptaan yang paling baik di antara makhluk yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan jin, dibandingkan dengan hewan, maka manusia yang paling terbaik, yang paling bagus, yang paling sempurna. Dan dari situlah tujuan daripada Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia ini betul-betul menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Jadi makhluk itu yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Jadi yang diciptakan itu harus taat
patuh tunduk kepada Allah. Apapun yang diperintahkan sama Allah itu harus dipatuhi, harus diikuti, harus dijalankan. Jangan ketika diperintahkan oleh Allah disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa, disuruh zakat, sedekah, diperintahkan apapun yang itu berupa perintah di dalam Al-Quran, tidak dijalankan, tidak dihiraukan, bahkan diabaikan, seakan-akan tidak mau tahu, tidak peduli, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa radatnahu asfala safilin. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tapi ketika mereka tidak mau ibadah kepada Allah, apa kata Allah? Akan menjadi makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina, lebih buruk daripada makhluk yang lainnya. Makanya kalau kita kembali kepada ayat Allah, ayat yang kelima surat At-Tin, ayat surat yang 95, tsumma radatnahu asfala safilin. Akan kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, kata Allah. Asfal ini bentuk, kalau dalam bahasa Indonesia adalah superlatif, lebih, paling, itu adalah superlatif. Jadi asfal itu adalah safil. Safil itu adalah rendah. Asfal itu lebih rendah, yang paling rendah. Jadi Allah menggunakan kata-kata ini sebagai bentuknya adalah yaitu isim tafdil kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah superlatif. Jadi ketika manusia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau patuh, tidak mau mengikuti perintah Allah, mengabaikan apa yang Allah perintahkan, tidak dijalankan, maka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Para ahli tafsir mengatakan yang dikatakan dikembalikan ke tempat yang paling rendah itu maknanya yang pertama, maka ketika di saat sisa-sisa hidupnya maka akan dibuat pikun. Gitu ya. Sebagian ulama mengatakan ketika masa sisa hidupnya di akhir-akhir hidupnya sebelum kematian, maka akan dijadikan dia menjadi orang yang paling pikun. Itu satu. Yang kedua, orang yang seperti ini ketika dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mau sadar, kembali kepada jalan Allah, beribadah kepada Allah, maka orang yang seperti ini akan mengalami sakaratul maut dalam kondisi su'ul khatimah, kematian yang buruk, merasakan kematian yang buruk ketika saat-saat ruh dicabut. Ini merasakan begitu sakitnya, dahsyatnya yang luar biasa. Itu tempat yang paling rendah. Yang ketiga, orang seperti ini akan mendapatkan azab kubur, siksa kubur, asfal, paling rendah. Jadi arwahnya orang-orang fasik, orang-orang dolim, orang-orang kafir itu Ibnu Abbas mengatakan, itu tempat ruh arwah para ruh-ruh yang semasa hidupnya tidak mau ibadah kepada Allah, itu ditempatkan di bumi yang paling rendah, 7 lapisan bumi yang paling rendah. Itu tempatnya berkumpulnya para arwah orang-orang yang fasik, dolim, kafir semasa hidupnya, tidak mau ibadah kepada Allah. Itu ditempatkan di bawah bumi lapisan 7 yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dinamakan sijjin. Apa? Sijjin. Ini termaktub di dalam surat Al-Mutaffifin. Surat 84 misalnya. Yang dimana Allah mengatakan innal kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab yang berisi catatan terkait dengan orang-orang yang fajir, orang yang semasa hidupnya suka berbuat maksiat kepada Allah, banyak melakukan perbuatan dosa,
bahkan tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sujud, tidak mau sholat dan ibadah-ibadah yang lain, maka orang-orang yang seperti ini berada dalam kitab sijin, catatan sijin. Para ahli tafsir mengatakan sebagaimana Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, yaitu tempat yang paling rendah serendah-rendahnya di bawah bumi ini 7 lapisan bumi. Sebaliknya kalau mereka arwahnya orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang solih, mereka berada di atas 7 lapisan langit, ya, di atas yang paling atas, di atas ya 7 lapisan langit itu mereka di kitab Illiyin yang paling atas. Makanya Illiyin itu atas. Itu perbedaannya. Baik, kita kembali kepada penjelasan surat At-Tin. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla. Jadi kalau orang itu hidup semasa hidupnya tidak mau dia berbakti kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, padahal Allah sudah memerintahkan tujuan hidup adalah untuk ibadah. Nah Ustaz, nanti kalau ibadah nggak kerja ini apa nggak ada, kita nggak makan. Nah ini perkataan yang salah. Apakah ibadah itu hanya dinilai dengan orang itu sholat saja? Ibadah itu bentuknya bisa apa saja. Ketika segala aktivitas kita niatkan untuk mencari ridha Allah, yang dimana ketika pekerjaan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan kita tidak melalaikan perintah Allah, itu bernilai ibadah. Carinya halal. Ketika bekerja tidak dilalaikan dengan pekerjaannya, dia tetap ingat ibadah kepada Allah, dia senantiasa berzikir kepada Allah, menjaga sholatnya dan kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya pekerjaan tidak menjadikan dia lupa dan lalai, dan pekerjaannya halal, maka ini bisa bernilai ibadah. Jadi ingat, kadang-kadang berasumsi ibadah itu hanya dimasukkan dalam kerangka sholat, puasa, haji, belajar dan sebagainya. Enggak, apapun aktivitas kalau itu di situ ada sisipan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa bernilai ibadah. Makan bisa ibadah, tidur bisa ibadah, bekerja bisa ibadah. Apapun aktivitas kita bisa ibadah kalau setiap apapun aktivitas pekerjaan kita ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadikan kita lalai. Kita mau makan baca basmalah, makan menjadi nilai ibadah. Kita mau tidur berdoa kepada Allah, bisa bernilai ibadah. Kita bekerja berdoa sebelum kita bekerja, mencari yang halal dan tidak dilalaikan dengan pekerjaan dunia tadi, kita tetap ingat kepada Allah, itu bernilai ibadah. Makanya kata-kata ibadah ini bentuknya luas, tidak sempit. Ya, ini kadang asumsi, nah kalau orang cuma sholat saja nggak kerja, ngaji saja nggak kerja, malah dapat duit lah. Lah duit siapa yang ngasih? Harta itu siapa yang ngasih? Allah. Ya, jadi kalau kita pengen betul-betul barokah kehidupan kita, bernilai ibadah, maka harus kita tanamkan dalam diri kita, setiap kita niatkan dalam diri kita, setiap kita bekerja, setiap kita beraktivitas, maka harus dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang paling rendah, kata Allah, asfala sabilin. Jadi kalau kita hidup tidak ibadah kepada Allah, maka nilai yang kita dapatkan di sisi Allah itu tidak ada manfaatnya, nilainya buruk, jelek, sehingga kita akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Apa? Api neraka nanti pada hari kiamat. Itu penjelasan yang kelima. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kami sampaikan terkait dengan apa yang kami bacakan ketika sholat tadi di dalam surat At-Tin, surat 95 ayat 4 dan 5, bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau mereka tidak ibadah, maka akan menjadi makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina, rendah daripada binatang. Sebagaimana dijelaskan di dalam
surat Al-A'raf 179 dan di dalam surat Muhammad ayat yang 12.